Veda Ega Pratama kembali bikin sensasi menakjubkan di Moto3. Pembalap 17 tahun ini berhasil merebut posisi keempat di kualifikasi seri Amerika. Veda cuma kalah cepat dari dua rider KTM dan satu rookie asal Britania Raya. Lagi dan lagi, Veda bisa mengganggu dominasi rider Eropa dan pabrikan raksasa di Moto3 seperti KTM. Alvaro Carpe yang menunggangi motor KTM mengaku Veda telah membuatnya lebih terpacu. Pembalap asal Spanyol ini nggak mau lagi dikalahkan oleh Veda, seperti yang terjadi di seri Moto3 Brazil. Sementara, bos Honda Tim Asia, Hiroshi Ayoma, masih geleng-geleng kepala melihat potensi besar Veda. Bukan cuma kencang dan agresif, Veda juga punya satu kemampuan yang bikin dia setara rider kawakan di MotoGP. Bagaimanakah potensi Veda Ega Pratama kembali naik podium di Circuit of the Americans? Veda Ega Pratama kembali mengguncang persaingan menuju podium Moto3 di seri Amerika. Di sepanjang sesi latihan bebas, Veda tampil kompetitif dan terus memperbaiki torehan waktunya. Semua pabrikan di Moto3 sempat geleng-geleng kepala melihat catatan waktu Veda. Di sisi Q2, pembalap 17 tahun ini memimpin kualifikasi dengan torehan 2 menit dan 13 detik. Bukan cuma sempat mencatat waktu tercepat, Veda juga berhasil lolos ke kualifikasi 2 3 kali beruntun. Sebelumnya di Moto3 Thailand dan Brazil, Veda juga berhasil menembus Q2. Di akhir kualifikasi 2, Veda kembali mengejutkan semuanya. Ia berhasil meraih posisi start keempat di balap seri Amerika nanti. Veda sebenarnya hampir memulai balapan di grid terdepan. Ia bahkan sempat merebut posisi start kedua di belakang Alvaro Carpe yang memimpin Q2. Namun Veda disalip di detik-detik terakhir oleh Casey O'Gorman dan Valentin Perrone. Veda pun akhirnya harus puas memulai race di Circuit of the Americans dari posisi 4. Walau gagal meraih posisi 3 besar di kualifikasi, Veda masih punya peluang podium yang cukup besar. Rider kelahiran Wonosobo ini memang punya ambisi khusus di Moto3 seri Amerika. Veda mengakui kalau trek kota mendatangkan tantangan tersendiri untuknya. Ini adalah hari pertama saya melatih di kota dan jujur saja, ini pengalaman yang sangat menarik. Treknya sangat teknis dan sangat berbeda dibandingkan dengan banyak trek lainnya, kata Veda. Pembalap nomor 9 ini benar-benar memanfaatkan sesi latihan untuk mempelajari karakter sirkuit. Jadi sejak lap pertama saya mencoba memahami tata letak, titik pengereman, dan di mana saya bisa meningkatkan performa selangkah demi selangkah. Untuk rider yang baru pertama kali membalap di lintasan kota, Veda sudah tampil luar biasa. 3 rider yang start di depan Veda juga bukan bakat sembarangan. Carpe dan Perrone adalah ujung tombak KTM di Moto3. Veda sempat bertarung sengit dengan Carpe di Moto3 Brazil. Kemudian ada O'Gorman yang berstatus sebagai rookie yang juga membalap dengan motor Honda NFS 250W. Ketiga rider ini akan menjadi rival utama Veda untuk merebut podium di kota. Lantas seperti apa peluang rider produk asli Gunung Kidul ini untuk kembali kunci Veda untuk meraih podium di Moto3 seri Amerika nanti? Veda punya naluri jenius saat berada di belakang pembalap lainnya. Meski berstatus sebagai rookie, Veda punya kesabaran dan kematangan seperti rider kawakan. Dalam teori balap, pembalap tidak selalu diuntungkan jika memimpin terlalu awal. Alasannya karena rider yang berada di posisi terdepan harus menghadapi hambatan udara yang sangat besar. Sementara rider yang berada di belakang lawan akan mendapat keuntungan dari efek slipstream, arus udara dari motor di depannya, dan memungkinkan kecepatan lebih tinggi di trek lurus. Dengan strategi menunggu dan insting yang tajam, Veda bisa mengejutkan lawannya di lap-lap terakhir balapan. Itulah yang dilakukan rider Gunung Kidul ini pada Carpe di seri Moto3 Brazil. Pembalap asal Spanyol itu dikalahkan Veda di tikungan terakhir menuju finish. Padahal Veda sempat tercacar di posisi 9 sebelum akhirnya bertarung dengan Carpe dan sukses menyodok ke podium ketiga. Gara-gara duel sengit melawan Veda, Carpe sempat melakukan evaluasi positif.
Saya senang dengan hasil akhir ini setelah mengalami sebuah akhir pekan yang sulit. Jadi kami harus menganggap posisi keempat ini sebagai hasil yang sangat baik, jelas Scarpe. Di sini kita semua bisa melihat kematangan mental Veda. Ia tidak langsung bernafsu merebut posisi rider di depannya jika momentumnya belum tepat. Bos Honda merasa beruntung memiliki Veda Ega. Kiprah Honda Tim Asia di Moto3 musim ini nampaknya akan sangat sibuk. Meski bukan pabrikan unggulan dengan motor terbaik, Honda Tim Asia punya potensi untuk bersaing di baris terdepan. Semua itu karena sosok Veda Ega Pratama, rider 17 tahun atau bocah ajaib asal Gunung Kidul. Kita bisa menyebut kalau Veda akan menggendong Honda Tim Asia. Bos Honda yang juga pernah menjadi rider MotoGP, yakni Hiroshi Aoyama, masih takjub dan kagum dengan potensi Veda. Di balapan Moto3 Brazil, Veda membuat Aoyama bangga. Bagi Aoyama, Veda sudah melawan kemustahilan yang sulit dipercaya. Balapan di Brazil sangat panas dan seru. Red flag mengubah segalanya dan kemudian kami menjalani restart singkat. 5 lap, Veda Ega Pratama melakukan comeback yang hebat, menyalip beberapa pembalap dan finish di posisi ketiga, ujar Aoyama. Bos Honda Tim Asia ini masih belum percaya Veda bisa bersaing langsung dengan rider top Moto3. Di musim perdananya sebagai rookie, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dan tim bekerja dengan baik akhir ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua staf dan sponsor kami atas dukungan mereka, Aoyama menuturkan. Aoyama yang dulu berstatus sebagai rival mendiang Marco Simoncelli di balapan 250cc menyebut Veda sebagai bakat sensasional. Pembalap muda sensasional berusia 17 tahun, Veda Ega Pratama, menampilkan performa luar biasa. Hasil luar biasa ini debutnya di kejuaraan dunia dan performa yang menegaskan masa depannya yang cerah, tutup Aoyama. Pujian tinggi dari bos Honda Tim Asia ini adalah bukti kehebatan Veda. Siapa yang tidak takjub melihat bocah 17 tahun bisa mengganggu dominasi KTM dan riders Eropa di Moto3, dan Veda datang dari Indonesia, negara yang dikenal sebagai salah satu basis fans fanatik MotoGP, tapi kesulitan untuk menelurkan rider-rider yang bisa bersaing di level Grand Prix. Setelah Mario Aji, Veda adalah harapan baru untuk Indonesia dan Honda Tim Asia. Bahkan Mario Aji lebih senior membeberkan dampak positif Veda untuk Honda Tim Asia. Adanya Veda di tim membuat semua orang lebih semangat. Ada mood baru yang terasa di dalam tim. Kehadiran Veda membawa motivasi bukan cuma untuk saya, tapi juga seluruh tim, ujar Mario. Celana running pria dari Kam ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Peluang Veda dari Moto3 menuju MotoGP. Semua rakyat Indonesia pasti berharap suatu saat nanti ada rider tanah air yang bisa membalap di MotoGP. Selama ini, kita cuma bisa mengidolakan rider-rider dari negara lain di ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut. Namun, bayangkan jika kita bisa mendukung Veda Ega Pratama di MotoGP. Kebanggaan besar melihat merah putih bersaing dengan bendera-bendera dari negara lain di lintasan balap MotoGP. Meski masih jauh, tidak ada salahnya untuk mulai melantunkan doa dan harapan untuk Veda. Lantas, seperti apa peluang Veda untuk naik kelas ke MotoGP? Seperti yang sudah dijabarkan oleh Hiroshi Aoyama selaku bos Honda Tim Asia, Veda punya kriteria top untuk menjadi pembalap hebat. Salah satu yang paling menonjol adalah kemampuan adaptasinya yang sangat cepat. Si roket ini menunjukkan kalau dia punya kemampuan untuk mengendalikan balap dan motornya di situasi sulit yang tak terduga. Potensi besar Veda juga mendapat pujian tinggi dari media-media Eropa. Surat kabar asli Italia Eurosport menyebut Veda adalah kejutan besar di Moto3 musim ini. Bahkan Eurosport mengakui awalnya sempat meremehkan Veda sebagai pembalap Asia biasa. Namun setelah melihatnya naik podium di Moto3 Brazil, persepsi Eurosport berubah. Ia terlihat seperti pembalap Asia biasa di grid, tapi yang satu ini punya talenta besar yang sangat cepat, agresif, dan tanpa rasa takut, tulis media tersebut. Berbicara soal pembalap dari Asia, prestasi Veda di Moto3 lebih baik dari rider Asia lainnya. Bahkan pembalap asal Malaysia, Hakim Danesh, sempat mengalami crash
di kualifikasi 1 Moto3 Amerika. Bahkan legenda Malaysia yang pernah membalap di Moto3 2012, Zulfahmi Khairuddin menyebut Veda berbeda dari Danish. Saat Danish kesulitan mengalami Circuit of the Americans, Veda juga melenggang mulus. Ini tantangan besar dari Danish karena ini adalah kali pertama dia balapan di sini. Sirkuit ini sangat menantang dan tidak mudah dikuasai, jelas Zulfahmi. Dengan kemampuan adaptasi super kilat yang dimiliki Veda, bukan tak mungkin ia bisa lompat kelas ke MotoGP tanpa harus lebih dulu menjajal kelas Moto2. Semua tergantung dari performa Veda di Moto3 tentunya. Pengamat motorsport yang sudah familiar bagi penonton MotoGP di tanah air, yakni Matteo Guirinoni, memberikan satu nasihat penting bagi Veda. Jika Veda mampu melakukan ini, maka peluang dia untuk terus berprestasi di Moto3 tidak akan sulit. Yang perlu dijaga Veda adalah konsisten, jangan sering crash, dan usahakan masuk 6 besar, jar Matteo. Jaket anti air dari freestyle ini lagi diskon sampai 100 ribuan, cek linknya di bawah ini. Dengan momentum start apik di kualifikasi Moto3 Amerika, akankah Veda Iga Pratama kembali bisa menyabet podium di race nanti?